Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Lilis Marina Anggraini MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Febri Loska sebagai moderator, Natania Salsabila Putri dan Yusuf Devan NR sebagai penyaji. Baiklah, materi yang akan kami sampaikan adalah matematika sebagai warisan budaya, yang mana materi pertama akan disampaikan oleh Nata. Kepada Nata dipersilakan. Pertama, perkembangan sejarah matematika di Babilonia. Awalnya matematika Babilonia merujuk pada seluruh matematika yang dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia atau bisa disebut dengan Irak pada masa kini. Antara tahun 3500 sebelum Masehi sampai 539 sebelum Masehi, peradaban orang-orang Mesopotamia menghuni tanah antara Sungai Efrat dan Tigris. Pada tahun-tahun itu juga, bangsa kuno memberikan kontribusi matematika ke peradaban Mesopotamia ketika diskusi di tahun itu, yakninya 3500 sebelum Masehi sampai 539 sebelum Masehi, yang mana pada masa itu merupakan era Babilonia. Pengetahuan matematika Babilonia diturunkan lebih daripada 400 lempengan tanah liat yang digali sejak 1850-an sebelum Masehi. Lempengan itu ditulis dalam tulisan paku ketika tanah liat itu masih basah dan dibakar di dalam tungku atau dijemur di bawah terik matahari. Sebagian besar lempengan tanah liat yang sudah diketahui berasal dari tahun 1800 sampai 1600 sebelum Masehi dan meliputi topik-topik pecahan, aljabar, persamaan kuadrat dan kubik, perhitungan bilangan reguler, inverse perkalian, dan bilangan prima kembar. Lempengan itu juga meliputi tabel perkalian dan metode penyelesaian persamaan linier dan persamaan kuadrat. Lempengan Babilonia 7289 sebelum Masehi memberikan hampiran yang sangat akurat sampai 5 tempat desimal. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Natania. Materi selanjutnya yaitu sistem bilangan Babilonia yang akan dijelaskan oleh Yusuf Devan NR. Kepada Yusuf dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi. Sistem bilangan Babilonia. Sistem penulisan bilangan Yusuf Babilonia nggak dengar. Putus-putus enggak? Enggak ada. Enggak kan? Pelan kali tadi. Oke. Sistem bilangan Babilonia. Sistem bilangan bangsa Babilonia dikenal dengan cuneiform dari kata cuneus yang bermakna irisan atau belahan dan kata forma yang bermakna bentuk. Peradaban bangsa Babilonia di Mesopotamia menggantikan peradaban bangsa Sumeria dan Akkadia. Dalam bentuk bilangan yang digunakan bangsa Babilonia mewarisi ide dari bangsa Sumeria, yaitu sistem bilangan heksadesimal atau basis 60. Kemudian Babilonia menggunakan satu. Bisa dilihat di gambar. Nah, menggunakan satu untuk mewakili satu, dua untuk mewakili dua, tiga untuk tiga, dan seterusnya sampai 9. Nah, namun karena sampai 10 bakal banyak gitu ya kan, maka Babilonia membuat simbol yang lebih simpel, bisa dilihat pada gambar. Nah, sehingga mereka berpaling untuk membuat simbol yang berbeda. 11 itu yang angka 10 itu yang seperti tanda lebih kecil dari itu. Nah, kemudian untuk 11-nya dengan seperti bilangan Romawi itu kan nanti 10 itu kan yang tanda lebih kecil dari. Nah, 11 berarti ditambah 1. Begitu seterusnya sampai 20 sampai puluhan dan selanjutnya.
Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Yusuf Dekan NR. Materi selanjutnya yaitu peninggalan sejarah matematika yang akan saya bacakan. Peninggalan sejarah matematika di Babilonia. Tulisan paku digunakan pada pembuatan lempengan peninggalan bangsa Babilonia. Yang pertama yaitu Papan Yale YBC 7289. Papan Yale YBC 7289 merupakan papan yang digambari sebuah diagram yang berbentuk segi empat berukuran 30. Naskah Yale ini berisi tabel n pangkat 3 ditambah n pangkat 2 untuk menyelesaikan persamaan, termasuk persamaan kubik, bahan persamaan simultan yang menuju ke persamaan kuartik. Yang kedua yaitu Plimpton 322. Seperti digambar, Plimpton 322 adalah papan bernomor 322 yang merupakan hasil olahan naskah-naskah kuno Mesopotamia yang dituliskan oleh G.A. Plimpton yang berisikan masalah matematika. Yang ketiga yaitu Papan Susa. Seperti digambar, papan ini memperlihatkan bagaimana cara menghitung radius lingkaran melalui segitiga sama sisi. Di dalam papan Susa ini terdapat sebuah segitiga ABC dengan pusat lingkaran di titik 0 dan terdapat titik O dan terdapat suatu garis AD yang menghubungkan antara titik A dengan garis BC. Yang keempat yaitu papan Tel di Bai. Papan Tel di Bai ini menampilkan permasalahan geometri yang meminta dimensi sebuah bujur sangkar yang telah diketahui luas dan diagonalnya. Materi selanjutnya yaitu perkembangan sejarah matematika di Mesir yang akan dibacakan oleh Natania. Kepada Nata dipersilakan. Perkembangan sejarah matematika di Mesir, awal munculnya salah satu budaya di dunia pada dasarnya adalah perilaku politik antara 3.500 hingga 3.100 sebelum Masehi. Komunitas pertanian di Mesir secara mandiri berpegang teguh pada bidang yang berbatasan dengan Sungai Nil, karena pada saat itu peradaban bangsa Mesir bergantung pada kesuburan Sungai Nil. Maka di bidang tersebut berdirilah dua kerajaan, yaitu Kerajaan Mesir Hulu dan Mesir Bawah. Pada awal tahun 3.500 sebelum Masehi, orang Mesir sepenuhnya mengembangkan sistem bilangan yang akan digunakan sebagai perhitungan dengan hanya memperkenalkan simbol baru dari waktu ke waktu. Matematika Mesir merujuk pada matematika yang ditulis di dalam bahasa Mesir. Sejak peradaban Helenistik, matematika Mesir melebur dengan matematika Yunani dan Babilonia yang membangkitkan matematika Helenistik. Pengajuan matematika di Mesir berlanjut di bawah Khalifah Islam sebagai bagian dari matematika Islam ketika bahasa Arab menjadi bahasa yang tertulis bagi kaum terpelajar di Mesir. Selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada Natania. Selanjutnya yaitu sistem bilangan-bilangan Mesir yang akan dijelaskan oleh Yusuf. Kepada Yusuf dipersilakan. Selanjutnya sistem bilangan Mesir. Nah, sistem bilangan Mesir ini pertama ada sistem penulisan angka hieroglif. Orang Mesir memiliki sistem penulisan yang didasarkan pada hieroglif dari sekitar 3000 sebelum Masehi. Nah, hieroglif ini adalah gambar kecil yang mewakili angka-angka. Berikut contohnya. Kemudian sistem penulisan angka hieratik. Nah, selama Kerajaan Baru sekitar 1600 sebelum Masehi sampai 1000 sebelum Masehi. Masalah matematis disebutkan pada papirus Anastasi I dan Wilbur Papyrus dari waktu Ramses III mencatat pengukuran lahan. Angka hieroglif agak berbeda dalam periode yang berbeda, namun secara umum mempunyai style serupa. Sistem bilangan lain yang digunakan orang Mesir setelah penemuan tulisan di papirus terdiri dari angka hieratik. Nah, berikut adalah contohnya. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya yaitu peninggalan sejarah matematika Mesir. Yang pertama yaitu ada perhitungan volume 5. Satu-satunya sumber informasi dalam matematika Mesir kuno adalah matematika Moskow Papyrus dan matematika Rhind Papyrus. Matematika Moskow Papyrus telah tercatat sejak tahun 1850 sebelum Masehi, sewaktu Abraham V.S. Golenischev memperolehnya di tahun 1893 dan membawanya ke Moskow. Yang kedua yaitu perhitungan waktu bangsa Mesir.
Para ahli sejarah berpendapat orang-orang Mesir kuno menggunakan sistem bilangan berbasis 12 didasarkan akan jumlah siklus bulan dalam setahun atau juga bisa didasarkan akan banyaknya jumlah sendi jari manusia, 3 di tiap jari tidak termasuk jempol. Yang ketiga yaitu perhitungan luas bangun datar. Pada tahun 2450 sebelum Masehi, orang-orang Mesir kuno telah memulai perhitungan tentang unsur-unsur segitiga dan menemukan segitiga keramat dengan sisi-sisi 3, 4, dan 5. Yang keempat yaitu dasar segitiga Pitagoras. Pitagoras sudah tahu tentang luas sisi miring ini sejak 2500 tahun yang lalu. Dari pengamatan Pitagoras, melihat orang-orang Mesir menggunakan mistar dan tali pembanding untuk menghitung tinggi bangunan, maka ia terinspirasi untuk membuat hukum matematika untuk menghitung tinggi dan sisi miring segitiga siku-siku. Dari kunjungan ke Mesir itulah, Pitagoras lalu memperkenalkan prinsip yang kita kenal dengan hukum Pitagoras. Materi selanjutnya yaitu perjalanan matematika masuk ke Eropa. Selama berabad-abad di mana Cina, India, dan kerajaan Islam telah berkuasa, Eropa telah jatuh di bawah bayangan abad ke-8. Kira-kira tahun 825, seorang ahli matematika Persia bernama Al-Khwarizmi menulis buku tentang aljabar yang antara lain berisi tentang sistem bilangan Hindu secara lengkap. Kemudian, buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad 12 dan buku-bukunya berpengaruh di Eropa. Terjemahan inilah yang memperkenalkan sistem bilangan Hindu-Arab ke Eropa. Pada matematika Eropa abad ke-13, Leonardo Fibonacci adalah matematikawan terbaik yang dikenal dengan penemuannya akan beberapa angka yang disebut dengan deret Fibonacci. Deret Fibonacci diciptakan ketika Fibonacci sedang memecahkan teka-teki tentang kebiasaan kawin kelinci. Angka Fibonacci merupakan angka favorit alam, bukan hanya digunakan pada kelinci, namun juga pada kelopak bunga di mana selalu bernomor Fibonacci. Dimanapun kita menemukan pertumbuhan di alam, kita pasti akan menemukan bilangan Fibonacci. Selanjutnya matematika Eropa abad ke-14 yang akan dijelaskan oleh Yusuf. Kepada Yusuf dipersilakan. Selanjutnya matematika Eropa abad ke-14. Pada abad ini merupakan masa-masa yang tandus bagi matematika. Ini adalah abad dari maut hitam yang menyapu lebih dari sepertiga penduduk Eropa. Nah, di dalam abad ini terjadi perang 100 tahun dengan pergolakan politik ekonomi di Eropa Utara yang sedang memuncak. Meskipun matematika pada abad pertengahan pada dasarnya bersifat praktis, matematika spekulatif tidak sepenuhnya lenyap. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya yaitu matematika Eropa abad ke-15 dan 16 yang akan dijelaskan oleh Nata. Kepada Nata dipersilakan. Matematika pada abad ke-15. Pada abad ini merupakan awal dari Eropa Renaissance dalam seni dan belajar, karena pada masa ini runtuhnya Kekaisaran Bizantium, yaitu ketika jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453. Mengikuti urutan kronologis yang pertama tadi, pada tahun 1448 Nicholas Cusa menjadi gubernur Roma. Dia sekarang dikenal karena karyanya pada reformasi kalender dan keberhasilannya percobaannya dalam kuadrat lingkaran dan membagi 3 sudut umum. Selanjutnya, seorang ahli matematika bernama George menuliskan sebuah arit matematika dan bekerja di bidang astronomi dan menyusun tabel sinus. Pada abad ini, ahli matematika yang paling berpengaruh ialah Johann Miller, yang mana pada usia mudanya ia menyelesaikan terjemahan terakhir tentang Almagest, dan ia juga menerjemahkan karya-karya matematikawan seperti karya Apollonius, Heron, dan bahkan Archimedes. Selanjutnya matematika pada abad ke-16. Pada abad ini, matematika memiliki beberapa prestasi, yakninya simbol aljabar telah dimulai dengan baik. Selanjutnya perhitungan dengan angka Hindu-Arab menjadi standar. Selanjutnya pecahan desimal telah dikembangkan, persamaan kubik dan kuadran telah diselesaikan, bilangan negatif telah diterima, dan trigonometri telah disempurnakan dengan sistematis dan dapat menghitung dengan beberapa tabel yang sangat baik sekali. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan.
Izin bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahidi Ramlan, NPM 216410728. Izin bertanya. Ya. Kenapa pada zaman Babilonia orang-orang Babilonia menggunakan bilangan 60? Kenapa tidak 70, 89 atau bilangan lainnya? Terima kasih. Terima kasih kepada Wahyudi. Pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari, NPM 216410626 dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, kenapa Sylvester ingin menunjukkan bahwa angka Arab lebih lengkap ketimbang angka Romawi? Terima kasih. Terima kasih kembali. Satu pertanyaan lagi. Izin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Selvina Darmayanti dari kelompok 4. Pertanyaannya, bagaimana cara orang Babilonia mengingat atau menghafal simbol-simbol numerisasi Babilonia itu agar cepat? Terima kasih. Terima kasih. Sesi pertanyaan kami tutup dulu. Izinkan beri kami waktu untuk menjawab pertanyaannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Wahyudi Ramlan. Perkenalkan, nama saya Fibroska dengan NPM 216410245. Pertanyaannya tadi, kenapa pada zaman Babilonia, orang-orang Babilonia menggunakan bilangan 60, kenapa tidak 70, 8, 9, atau bilangan lainnya? Jawabannya, bilangan 60 adalah bilangan yang terkecil yang bisa dibagi oleh 6 angka pertama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi dengan mudah kita bisa terbayang, 1/2 jam itu atau setengah jam itu 30 menit.
Sepertiga jam itu 20 menit, seperempat jam sama dengan 15 menit, dan seterusnya pada busur lingkaran yang melambangkan pecahan derajat. Kemajuan besar dalam matematika ini terjadi karena dua alasan. Pertama, angka 60 memiliki banyak pembagi, seperti 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, dan 30, yang membuat perhitungan lebih mudah. Selain itu, bangsa Babilonia memiliki rel di mana digit yang tertulis sebelah kiri memiliki nilai lebih besar seperti bilangan berbasis 10. Alasan lain juga karena sistem bilangan yang paling banyak digunakan manusia saat ini adalah sistem desimal, yaitu sebuah sistem bilangan berbasis 10. Kepada Wahyudi Ramlan, apakah bisa diterima? Baik, cukup jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Fitri. Perkenalkan, saya Natania Salsabila Putri, NPM 216410386. Pertanyaannya, kenapa Sylvester ingin menunjukkan bahwa angka Arab lebih lengkap ketimbang angka Romawi? Jawabannya, dikarenakan setelah Sylvester menyelesaikan studinya di Andalus, ia ingin memberikan solusi kepada masyarakat Eropa yang tersedak di dalam pemikiran mereka tentang perhitungan, dikarenakan tidak adanya angka 0 di dalam angka Romawi. Makanya Sylvester ingin menunjukkan bahwa angka Arab ini lebih lengkap daripada angka Romawi, dikarenakan angka Arab memiliki angka 0. Sekian dari saya, apakah Fitri mengerti? Menerima? Menerima kita. Iya, sama-sama. Permisi moderator, saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4 Selvina Darmayanti. Pertanyaannya, bagaimana bangsa Babilonia mengingat numerisasi Babilonia? Nah, caranya itu dengan mengingat polanya. Polanya ini hampir sama dengan bilangan Romawi yang sudah kita pelajari dari SD itu. Nah, untuk 1 sampai 9 dia ditandai dengan simbol seperti huruf Y atau seperti paku gitu. Nah, untuk 1 maka dia 1 paku misalnya. Kemudian untuk 2 disusun di sebelahnya. Nah, sampai ke 9 disusun hampir menyerupai seperti piramid terbalik. Nah, untuk yang ke-10 karena terlalu banyak tumpukan sehingga mereka membuat simbol yang lebih sederhana seperti lambang kurang dari atau V miring gitu. Nah, kemudian untuk yang 11 dan seterusnya itu dia tinggal mengikuti polanya. Misalnya 11. Nah, 11 itu kan 10 tambah 1. Maka ditulis 10 bentuknya V miring gitu ditambah 1 yang bentuknya 1 paku. Sekian dari saya. Apakah Selvina Darmayanti dapat menerima? Oke, saya mengerti. Terima kasih. Baiklah, karena semua pertanyaan sudah dijawab, kami dari kelompok 2 izin mengundurkan diri. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.